di pesisir selatan Jawa. Ada satu kisah yang tidak lagi tercatat di dokumen manapun. Nama desanya Pugerwangi. Konon desa itu makmur karena hasil lautnya melimpah. Namun para nelayan percaya keberuntungan mereka datang bukan dari kerja keras, melainkan dari perjanjian lama dengan penjaga laut. Setiap tahun mereka menggelar sedekah laut besar-besaran. Tapi pada tahun 1992 ritual itu berubah menjadi bencana. Karena malam itu salah satu anak kepala desa hilang di tengah laut. Sejak hari itu pantai tempat ritual dilakukan ditutup. Desa hilang dari peta dan hanya tersisa cerita bahwa pada malam tertentu lautnya berteriak memanggil orang-orang yang pernah hidup di sana. Pantai itu disebut warga sekitar dengan satu nama, Pantai Jerit. 30 tahun kemudian, sekelompok mahasiswa film dokumenter dari Bandung mencoba mengangkat kembali kisah itu. 4 orang. Reza, sutradara muda yang ingin menciptakan film real horor. Karin, kamerawati sensitif, bisa merasakan energi aneh. Tegar, teknisi audio, penakut tapi penasaran. Alia, penulis naskah satu-satunya yang pernah mendengar jeritan dari laut sewaktu kecil. Mereka menemukan bahwa Pantai Jerit sempat muncul di Google Maps hanya selama 6 menit, lalu hilang lagi. Koordinat itu mereka catat, dan di sanalah semua dimulai. Hari pertama, mereka berangkat pagi, tapi perjalanan terasa mustahil. GPS selalu berputar ke arah yang sama, seolah mereka berputar di jalan tanpa ujung. Matahari tampak tidak pernah bergerak, hanya awan yang semakin tebal di tengah jalan. Mereka berhenti di warung tua milik seorang nenek bisu. Di tembok warung itu tergantung foto desa lama dengan tulisan di bawahnya, Pugerwangi, sebelum laut menelan doa. Ketika Alia menatap foto itu lebih lama, ia melihat bayangan orang kecil di tepi pantai yang menatap ke arah kamera. Namun ketika Reza melihat ulang, bayangan itu sudah hilang. Menjelang sore, mereka akhirnya menemukan pantai itu. Bukan melalui gepet, tapi karena burung-burung tiba-tiba terbang menjauh dari satu arah. Di sana berdiri gapura batu besar bertuliskan "Selamat datang di Pugerwangi", dan di bawahnya tergores halus oleh tangan. Yang datang takkan kembali. Di pasir dekat gapura ada banyak jejak kaki kecil mengarah ke laut, namun tidak satu pun jejak kembali ke darat. Alia menunduk dan menemukan kalung kerang kuno masih basah, padahal tidak ada ombak yang menyentuhnya. Mereka mendirikan tenda tak jauh dari bibir pantai. Reza ingin membuat footage malam, langit gelap, ombak besar, petir jauh di horizon. Tegar menyalakan alat perekam frekuensi rendah. Awalnya hanya angin dan deburan ombak. Lalu terdengar sesuatu lirih seperti bisikan banyak suara dalam air. Balik sebelum malam ketiga, sebelum laut lapar.
Karin merasa pergelangan kakinya dingin, seperti dicengkram sesuatu dari bawah pasir. Ia menyorot kamera ke laut, dan di sana tampak deretan cahaya obor bergerak di atas ombak. Namun ketika Reza mengarahkan kamera, semuanya lenyap. Hanya suara ombak yang makin berat dan bisikan balik terdengar dari belakang mereka. Padahal tak ada siapapun. Keesokan paginya, Reza memeriksa rekaman kamera Karin. Ia membeku. Dalam rekaman terlihat jelas puluhan orang berpakaian putih berjalan dari laut menuju pantai, membawa obor dengan wajah kosong penuh lumpur. Dan di antara mereka tampak anak kecil yang menatap langsung ke kamera. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Alia menatap diam. Ia berbisik lirih, "Itu anak kepala desa dulu. Aku ingat wajahnya dari koran. Saat mereka berkeliling, mereka menemukan gubuk reot di balik bukit pasir. Seorang pria tua duduk di sana, menatap laut tanpa berkedip. Namanya Pak Salim, satu-satunya saksi hidup dari desa lama. Kalian tak boleh di sini," katanya datar. "Laut ini bukan lagi tempat manusia." Ia menceritakan bahwa dulu warga Pugerwangi berjanji memberi persembahan setiap tahun. Tapi tahun terakhir kepala desa melanggar. Mereka memotong ritual karena ingin menjadikan pantai itu tempat wisata. Malam itu laut menelan semua, rumah, perahu, anak-anak, bahkan suara doa mereka. Yang tersisa hanya jeritannya. Dan sebelum mereka sempat bertanya lagi, Pak Salim menghilang begitu saja. Hanya menyisakan air laut menetes di kursinya. Tegar terbangun tengah malam. Ada suara perempuan menangis dari arah laut, memanggil namanya. "Tegar, sini, airnya hangat." Ia berjalan tanpa sadar menuju ombak. Karin yang terbangun melihatnya dan merekam dari jauh. Dalam lensa terlihat tangan-tangan muncul dari bawah air, menggenggam kaki Tegar pelan, lalu menariknya ke dalam. Suara teriakannya tertelan ombak, dan anehnya, di video siluetnya masih berdiri tegak di pantai, menatap kamera. Pagi harinya tidak ada tubuh, hanya alat rekamannya terdampar, masih menyala, merekam suara seseorang bernyanyi dari bawah air. Ombak datang ambil nyawa, ombak pergi bawa nama. Alia dan Karin mengikuti jejak langkah yang muncul tiba-tiba di pasir. Jejak itu membawa mereka ke sebuah sumur tua yang separuh tertimbun. Saat mereka menatap ke dalam sumur, terdengar suara seperti ratusan napas manusia dari bawah tanah. Dari lubang itu keluar gelembung air asin yang berbau busuk, dan di dalamnya bayangan rama-rama desa tampak samar. Mereka menggali sedikit dan menemukan atap rumah-rumah tua di bawah lapisan pasir. Ketika Karin menyorot kamera ke arah cermin pecah di salah satu rumah, ia melihat refleksi 4 orang berdiri di belakangnya. Padahal hanya mereka berdua di tempat itu. Langit memerah, petir menyambar laut. Jeritan panjang mulai terdengar, seperti ribuan orang berteriak dari dalam air. Karin histeris
Kamera merekam ratusan sosok basah berjalan keluar dari laut, membawa obor. Wajah mereka rusak, kulit membiru, rambut panjang menutupi mata. Satu sosok kecil berhenti di depan Reza dan berkata dengan suara terdistorsi, "Kau sudah merekam mereka. Sekarang kau bagian dari mereka." Ombak raksasa datang, menelan seluruh pantai. Reza menjerit, kamera terhempas, merekam langit merah dan air asin yang memenuhi lensa. 6 bulan kemudian, server universitas menyimpan file baru tanpa nama. Durasinya 43 menit. Judul otomatis. Pantai _JER _final_edit.mov. Footage menampilkan laut tenang, langit biru, namun di menit ke-38 muncul gambar 4 orang berjalan ke laut satu persatu. Mereka tidak menoleh dan di bawah layar muncul tulisan otomatis. 4 pengunjung baru terdaftar. Desa Pugerwangi telah utuh kembali. Penduduk sekitar percaya pantai itu muncul lagi setiap malam Jumat Kliwon pada bulan ganjil. Tidak ada sinyal, tidak ada ombak, hanya angin dan bau garam bercampur busuk. Beberapa nelayan mengaku mendengar jeritan perempuan dari tengah laut memanggil nama mereka satu persatu. Kalau kau dengar jeritannya, jangan menoleh, karena kalau laut sudah melihat wajahmu, cepat atau lambat, ia akan menjemputmu. Dan entah bagaimana, di Google Maps, Pantai Jerit muncul lagi tahun ini. Koordinatnya hanya muncul selama 3 menit. Dan di foto satelitnya terlihat 4 bayangan kecil berdiri di bibir pantai, menatap ke arah kamera.